aborsi dan membuang jasad janinnya ke tempat pembuangan sampah, seorang gadis di Lampung ditangkap polisi. Tersangka mengaku malu hamil di luar nikah sementara kekasihnya tak mau bertanggung jawab. Petugas unit PPA Satreskrim Polres Pringsewu memeriksa lokasi pembuangan sampah warga di Pekon Pararejo, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Di tempat itu sesosok janin bayi perempuan ditemukan warga lengkap dengan ari-arinya. Saat ditemukan, mayat bayi malang itu dibungkus dengan pakaian bekas di tumpukan sampah dan mulai membusuk. Polisi lalu mengevakuasi jasad janin bayi itu dan membawanya ke rumah sakit untuk divisum. Awalnya sih saya kencing. Pas waktu kencing itu lihat ular. Pas tuh lihat ular itu, saya terus ngambil senter. Nah, ngambil senter itu kita cariin ularnya, ternyata ularnya nggak ada. Nah, kita terus nemu bayi itu di sini. Tersangka ditangkap setelah polisi meminta keterangan sejumlah saksi. Tersangka seorang wanita berusia 20 tahun mengaku melakukan aborsi di sebuah penginapan dengan meminum obat keras lantaran sang kekasih tak mau bertanggung jawab. Yang bersangkutan ini sejauh ini adalah karena malu, karena yang bersangkutan ini belum menikah namun sudah hamil karena hubungan gelap, sehingga dia mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Asep Syafullah melaporkan dari Pringsewu, Lampung. Astagfirullahaladzim, memang kalau kita lihat kasus serupa sering terjadi juga bagi para masyarakat yang usianya mungkin muda ya, terkadang berpikir pendek dan akhirnya lepas tanggung jawab. Ustaz tentu tidak ada yang ingin menghadapi kasus seperti ini, hamil sebelum atau di luar pernikahan dan tega melakukan aborsi. Namun amit-amit, tapi kalau sudah terlanjur bagaimana langkah terbaik yang harus diambil, apalagi alasannya malu karena aib, Ustaz? Ya ini ya, makanya kalau Islam itu kan selalu ada tindakan preventif. Makanya kita pahami ya, kalau hal seperti ini kan ujungnya. Tapi di awalnya coba lihat, kenapa Islam bilang bahwa ayo godul basor, tundukkan pandangan, ayo jangan berhalwat, jangan berdua-duaan, ayo jangan ikhtilat, jangan bercampur gitu kan. Memegang pun yang bukan muhrimnya tuh mahramnya nggak boleh begitu ya. Apalagi kemudian wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina gitu. Itu agar supaya apa? Agar supaya tidak terjadi nanti hal seperti ini. Gitu. Isqat al-haml ini aborsi ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena memang ini sudah terjadi pembunuhan. Kalau dalam konteks Islam ini kan wala taqtulun nafsalati haramallahu ila bil haqq gitu kan. Artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya gitu. Jadi artinya ini sudah termasuk pembunuhan gitu, dan membunuh satu orang sama dengan membunuh satu keturunannya. Nah, ini naudzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, karenanya kalau sudah terjadi seperti ini, itu kan apa yang harus dilakukan ya segera bertobat, mencoba bagaimana terus-menerus menggugurkan dosa-dosanya dengan berbuat kebaikan-kebaikan gitu ya. Kemudian menjauhkan segala sesuatu perbuatan yang kemudian menjurus kepada itu, bahkan kemudian menjadi orang-orang yang juga ikut turut mencegah, memberikan pemahaman kepada anak-anak muda, karena ini juga sebagai pengalaman langsung, experience yang kemudian berbekas sangat mendalam dan lain-lain. Ini nih ya nauzubillah min dzalik, tapi ya tentu kita harus terus memberikan optimisme, harapan bahwa ke depan orang-orang seperti ini juga bisa kemudian kembali meraih kehidupannya dengan benar, asal tadi syaratnya bertobat ya, betul-betul menjauhi hal-hal seperti itu aja. Ya, kalau kita lihat sebetulnya juga banyak faktor yang mendorong banyak kesempatan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kita telisik lagi Ustadz, sebetulnya faktor apa yang paling mendekati yang bisa mencegah untuk terjadinya hal seperti itu? Apakah dari keluarga atau lingkungan sekitar atau justru iman kita yang harus lebih kuat? Ya kalau ini kan menyeluruh ya, komprehensif. Jadi artinya dari kecil kalau antum nggak dikasih pandangan tentang permasalahan sex education gitu ya, tidak dikasih pandangan bahwa apa yang namanya zina harus dijauhkan gitu, itu kan dari kecil gitu. Hal-hal yang kemudian
membuat antum itu tidak boleh melihat hal-hal yang pornografi gitu kan, itu sesuatu, itu kan nilai yang dimasukkan. Yang anak-anak, walaupun anak-anak cuma jangan lihat orang yang kis-kisan gitu, itu kan sebetulnya nilai yang masuk bahwa dia itu tabu, itu aib, itu dosa misalnya ya. Nah itu tuh dari kecil gitu. Nah, dari kecil masuk nilai-nilai itu, dan di keluarga menjaga nilai-nilai itu dengan pandangan-pandangannya gitu. Nah, kemudian lingkungannya juga, kemudian ngaji lah dia, masuklah tauhid, keimanan kuat, melakukan syariat, ya tidak berkhalwat, tidak berikhtilaf. Nah itulah yang jadi komprehensif gitu, jadi menyeluruh. Nah tetapi kalau misalnya dari kecil nggak ada nilai-nilai itu, kemudian dia bahkan berpikir bahwa yang hal seperti itu mah pergaulan biasa gitu ya, sama eleven apalah, kumpul kebo bahasanya dan lain-lain, itu buat mereka biasa. Nah nilai itulah yang kemudian akan membawa dia kepada hal yang buruk tadi. Makanya segala sesuatunya dari bagaimana frame of thinking dia, bagaimana cara pandang dia. Makanya Islam itu kan meluruskan bagaimana cara pandang seseorang untuk melakukan, atau the way of life-nya gitu, melakukan kehidupan kesehariannya. Kurang lebih begitu.